Malam di desa ini dingin, sepi, seperti hatiku yang merindu Wanto, suamiku yang pergi ke Jakarta setahun lalu. Aku, Sartina, tinggal di rumah kayu tua ini bersama bapak, ayah mertuaku, yang matanya kini memandangku aneh, penuh rahasia yang membuat gelisah. Setiap malam, langkahnya mendekat, suaranya berbisik, dan aku tak tahu berapa lama aku bisa menolak. Kesepian ini seperti racun, dan aku takut aku sudah terlanjur meminumnya. Apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar? Angin malam berhembus pelan, membawa aroma sawah yang membentang luas di belakang rumah. Aku duduk di beranda, memeluk lutut, menatap langit yang kelam tanpa bintang. Rumah kayu ini, dengan dindingnya yang sudah mulai lapuk, dan atap genting yang kadang bocor saat hujan deras, adalah tempatku berteduh selama setahun terakhir. Tapi rasanya, tempat ini bukan rumah, hanya sebuah cangkang kosong, yang menyisakan gema kesepian di setiap sudutnya. Namaku Sartina. Usiaku baru 19 tahun. Tapi kadang, aku merasa seperti perempuan tua yang kehilangan separuh hidupnya. Wanto, suamiku, pergi ke Jakarta setahun lalu. Katanya, dia ingin mencari kerja yang lebih baik, yang bisa bikin hidup kami lebih layak. Di desa cuma sawah dan sawah, Tina, ujarnya waktu itu. Matanya penuh harap. Di kota, ada peluang. Aku mau bikin kamu bangga. Aku cuma mengangguk, menahan air mata. Aku tahu dia pergi demi kami, demi mimpi yang kami rajut saat masih pacaran di bawah pohon kelapa di ujung kampung. Tapi setelah dia pergi, mimpi itu terasa seperti kabut, samara, sulit digenggam. Kini, aku tinggal di rumah ini bersama bapak, ayah mertuaku, Sarpan. Bapak sudah hampir 60 tahun, tapi tubuhnya masih tegap, meski punggungnya mulai bungkuk karena usia. Dia jarang bicara, lebih sering termenung di kursi goyang di ruang tengah, menatap foto almarhumah ibu yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Kadang, aku mendengarnya menghela napas panjang, seolah ada beban berat yang tak pernah dia ceritakan. Aku mengerti kesepiannya, tapi aku juga punya kesepianku sendiri. Hari-hari di desa ini berjalan lambat, seperti kerbau yang menarik pedati di sawah. Pagi, aku bangun sebelum matahari terbit, memasak nasi, menyiapkan sarapan untuk bapak, lalu membersihkan rumah. Setelah itu, aku ke sawah, membantu tetangga menanam padi atau menyiangi rumput. Upahnya kecil, tapi cukup untuk beli minyak tanah dan kebutuhan sehari-hari. Sore, aku kembali ke rumah, memasak lagi, lalu duduk di beranda, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Kabar dari Wanto. Sudah 3 bulan, sejak telepon terakhir darinya. Suaranya di ujung sana terdengar lelah, penuh derau, seperti dia bicara dari tempat yang ramai. Aku baik-baik saja, Tina. Kerja di sini berat, tapi aku usaha. Sabun aja. Ya, katanya. Aku ingin bertanya, kapan dia pulang? Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Aku takut jawabannya cuma akan membuatku semakin rindu. Malam ini, seperti biasa, aku duduk di beranda, mendengarkan suara jangkrik yang nyaring. Cahaya lampu minyak di ruang tengah temaram, membuat bayang-bayang di dinding bergoyang pelan. Bapak sudah tidur. Dengkurannya samar terdengar dari kamarnya. Aku menarik selimut tipis yang kupakai untuk menutupi pundak. Udara malam di Indramayu selalu dingin, apalagi saat musim hujan seperti sekarang. Tapi dinginnya udara tak sebanding dengan dinginnya hatiku. Aku teringat Wanto, wajahnya yang selalu tersenyum saat kami berjalan bergandengan di pematang sawah. Rambutnya yang ikal, matanya yang hangat, dan caranya memanggilku Tina dengan nada yang bikin jantungku berdebar. Sekarang, semua itu hanya kenangan. Aku tak tahu
kapan dia akan pulang. Atau apakah dia masih ingat janjinya untuk membawaku ke kota, hidup bersama di rumah kecil, dengan halaman penuh bunga. Tina, belum tidur? Suara bapak membuatku tersentak. Aku menoleh, melihatnya berdiri di pintu, mengenakan kaos lusuh dan sarung yang sudah pudar warnanya. Matanya yang sayu menatapku. Tapi ada sesuatu di sorotnya yang membuatku tak nyaman. Mungkin karena malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Belum, Pak. Masih pengen duduk di sini sebentar, jawabku, berusaha tersenyum. Bapak mengangguk, lalu melangkah ke beranda, duduk di bangku kayu di sebelahku. Dia menatap ke arah sawah. Sama sepertiku tadi, malam ini dingin. Ya, katanya. Suaranya pelan, hampir seperti bisik. Iya, Pak, balasku singkat. Aku menarik selimutku lebih erat, bukan karena dingin, tapi karena ada perasaan aneh yang mulai merayap di dadaku. Kamu kangen Wanto, ya? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati. Aku mengangguk pelan, tak ingin menatap matanya. Setiap hari kangen, Pak. Bapak menghela napas. Dia anak baik, tapi keras kepala, kayak bapaknya dulu. Dia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. Aku juga kangen ibu kamu. Tiap malam, rumah ini terasa kosong tanpa dia. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku tahu bapak kesepian, sama sepertiku, tapi ada batas antara kami. Batas yang seharusnya tak pernah dilanggar. Aku bangkit, berusaha mengakhiri percakapan. Aku mau tidur dulu, Pak. Besok pagi harus ke sawah. Bapak mengangguk, tapi matanya masih menatapku. Lebih lama dari biasanya. Iya, istirahat yang cukup, Tina. Aku berjalan masuk ke kamar, menutup pintu kayu yang berderit. Di dalam kegelapan, aku berbaring di kasur tipis, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Hatiku berdegup kencang, bukan karena rindu pada Wanto, tapi karena perasaan tak nyaman yang tak bisa kujelaskan. Malam itu, aku tak bisa tidur, seolah-olah sesuatu yang buruk sedang menunggu di balik sunyi. Hari-hari berikutnya tak banyak berubah. Aku tetap menjalani rutinitas, memasak, ke sawah, pulang, dan duduk di beranda. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bapak mulai lebih sering mengajakku bicara. Kadang tentang hal-hal kecil seperti cuaca atau panen, tapi kadang juga tentang Wanto atau almarhumah ibu. Aku berusaha biasa saja, tapi sorot matanya selalu membuatku waspada. Suatu sore, saat aku sedang mencuci piring di dapur, Bapak mendekat. Dia berdiri di ambang pintu, memandangku dengan cara yang membuat bulu kuduku berdiri. Tina, kamu cantik. Ya, katanya tiba-tiba. Suaranya pelan tapi berat. Aku tersenyum kaku, berusaha mengabaikan perasaan tak nyaman itu. Makasih, Pak, ini piring udah selesai. Aku mau ke kamar dulu. Dia tak menjawab, hanya mengangguk. Tapi aku bisa merasakan matanya mengikuti setiap langkahku. Malam itu, aku mengunci pintu kamarku untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini. Bukan karena aku takut pada Bapak, tapi karena aku takut pada sesuatu yang tak bisa kugambarkan. Kesepian ini seperti racun, meresap pelan ke dalam hati, membuatku merindukan sentuhan, kehangatan, atau sekadar suara Wanto yang memanggil namaku. Tapi di rumah ini, hanya ada aku dan Bapak, dua orang yang terjebak dalam sunyi, mencoba bertahan dengan cara masing-masing. Aku tak tahu bahwa sunyi ini, lambat laun, akan membawa kami pada jurang yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menutupi langit, menyembunyikan bulan dan bintang, seolah alam turut merasakan kegelisahan yang berkecamuk di hatiku. Aku duduk di beranda rumah kayu yang sudah mulai reot ini, menatap ke arah sawah
yang samar-samar terlihat di kejauhan. Angin membawa aroma tanah dan dedaunan basah, tapi tak mampu menghapus rasa sesak yang menyelimuti dadaku. Wanto, suamiku, masih di Jakarta? Entah di mana, entah sedang apa. Pikiranku melayang padanya, pada janji-janjinya yang kini terasa seperti angin lalu, meninggalkan dingin di hatiku. Aku menarik selimut tipis yang kukenakan, mencoba menahan udara malam Indramayu yang selalu menusuk tulang. Rumah ini sunyi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik atau kodok dari kejauhan. Bapak, Sarpan, ayah mertuaku, biasanya sudah tidur jam segini. Dengkurannya yang pelan seringkali menjadi satu-satunya tanda bahwa aku tidak sendirian di rumah ini. Tapi malam ini, entah kenapa, aku mendengar langkah kaki pelan dari dalam rumah, mendekati beranda tempatku duduk. Tina, masih di sini? Suara bapak menggema pelan, membuatku tersentak. Aku menoleh, melihat sosoknya berdiri di ambang pintu. Cahaya lampu minyak dari ruang tengah menyelinap keluar, membuat bayang-bayang wajahnya terlihat lebih tua, lebih lelah. Rambutnya yang sudah memutih di beberapa bagian tampak acak-acakan, dan sarung yang dikenakannya sedikit kusut. Iya, Pak, cuma pengen duduk bentar, jawabku, berusaha membuat suaraku terdengar biasa. Aku menunduk, menghindari tatapannya yang terasa berbeda akhir-akhir ini. Sejak malam beberapa hari lalu, ketika dia bilang aku cantik di dapur, ada sesuatu di matanya yang membuatku gelisah. Bukan ketakutan, tapi semacam perasaan tak nyaman yang sulit kujelaskan. Bapak melangkah keluar, menyeret bangku kayu yang sudah usang ke sampingku. Dia duduk, menghela napas panjang, seolah membuang beban yang tak terlihat. Malam ini dingin banget, ya? Katanya. Suaranya pelan, hampir seperti bisik. Aku hanya mengangguk, tak ingin memperpanjang percakapan. Tapi bapak tak berhenti. Kamu gak kedinginan, Tina? Pakai baju tipis gitu. Aku menoleh sekilas ke bajuku. Daster sederhana yang memang agak tipis, karena sudah lama kupakai. Aku buru-buru menarik selimut lebih erat, menutupi bahu dan dada. Enggak, Pak, ini udah cukup pakai selimut, balasku cepat, berharap dia tak akan bertanya lagi. Tapi dia hanya tersenyum kecil. Sorot matanya tak lepas dari wajahku. Dulu, ibu kamu juga suka duduk di beranda kalau malam dingin begini? Katanya tiba-tiba, nadanya penuh kerinduan. Dia bilang, udara malam bikin pikiran tenang. Tapi aku tahu, dia cuma kangen sama kampungnya. Bapak tertawa pelan, tapi tawanya terdengar hampa, seperti orang yang mencoba menghibur dirinya sendiri. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku memang pernah mendengar cerita tentang ibu mertuaku yang meninggal 5 tahun lalu. Wanto bilang, ibu orang yang lembut, selalu tersenyum meski hidup di desa ini keras. Tapi mendengar bapak bicara soal ibu malam ini, ada nada yang berbeda. Seperti dia tak hanya merindukan ibu, tapi juga mencari sesuatu yang hilang darinya. Kamu mirip ibu, Tina, lanjut bapak. Suaranya semakin pelan. Cara kamu jalan, cara kamu ketawa. Kadang aku ngerasa dia masih ada di sini. Kata-katanya membuatku menegang. Aku menoleh padanya, mencoba membaca ekspresinya di bawah cahaya temaram. Matanya menatapku, tapi bukan seperti ayah mertua yang sedang mengenang istri. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih kencang. Aku buru-buru memalingkan wajah, menatap ke arah sawah yang gelap. Bapak ngelantur deh, aku beda sama ibu, ujarku, berusaha membuat nada suaraku ringan. Tapi aku tahu suaraku gemetar. Bapak tertawa lagi, kali ini lebih keras. Iya, mungkin bapak yang kebanyakan mikir. Rumah ini terlalu sepi, Tina. Kadang bapak ngerasa sendiri banget. Aku mengangguk pelan, tak ingin menatapnya. Aku tahu apa yang dia maksud. Kesepian itu
seperti bayang-bayang yang selalu mengikuti. Tak peduli seberapa keras kamu berusaha lari, aku juga merasakannya. Setiap malam, setiap kali aku menutup mata dan membayangkan Wanto, tapi tak bisa mendengar suaranya. Tapi aku tak ingin membagi perasaan itu dengan Bapak. Ada batas yang harus kujaga, batas yang mulai terasa rapuh. Tina, kamu gak kesepian ya? Maksudku, Wanto kan udah lama gak pulang. Tanyanya tiba-tiba. Suaranya terdengar hati-hati, seperti sedang mencoba sesuatu. Aku menelan ludah, merasakan tenggorokanku kering. Kangen sih Pak, tapi ya mau gimana lagi. Wanto kan pergi buat kita, jawabku. Berusaha menutup topik, tapi Bapak tak berhenti. Dia menggeser bangkunya sedikit lebih dekat, membuatku otomatis menarik tubuhku ke samping. Wanto anak baik, tapi dia gak tahu caranya jaga istri, katanya. Nadanya sedikit lebih tajam. Kalau Bapak jadi Wanto, Bapak gak bakal ninggalin kamu sendirian di rumah begini. Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Kata-katanya terdengar seperti pujian, tapi ada nada lain di baliknya. Nada yang membuatku ingin lari ke kamar dan mengunci pintu. Aku bangkit, memegang selimutku erat. Aku mau masuk dulu Pak, besok pagi harus ke sawah, kataku cepat, tanpa menunggu jawabannya. Bapak hanya mengangguk, tapi matanya tak lepas dari punggungku. Saat aku berjalan masuk, aku bisa merasakan tatapannya seperti panah yang menembus. Duster, tipisku, di dalam kamar. Aku mengunci pintu. Seperti yang kulakukan beberapa malam terakhir, aku duduk di pinggir kasur, menatap lantai tanah yang dingin, mencoba menenangkan debaran jantungku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi bayang-bayang. Bukan hanya bayang-bayang Wanto yang jauh di Jakarta, tapi juga bayang-bayang Bapak, yang kini terasa lebih dekat dari yang seharusnya. Aku tahu dia kesepian, sama sepertiku, tapi kesepian itu berbahaya. Seperti api yang bisa membakar apa saja, jika dibiarkan. Aku memeluk bantal, berdoa agar Wanto segera pulang, agar rumah ini tak lagi terasa seperti jebakan. Hari-hari berikutnya, Bapak semakin sering mencari alasan untuk bicara denganku. Kadang dia membantu di dapur, sesuatu yang tak pernah dia lakukan sebelumnya. Kadang dia duduk di beranda saat aku di sana, mengajakku bicara tentang hal-hal kecil yang terasa terlalu pribadi. Kamu suka bunga? Ya Tina, dulu ibu suka nanam melati di halaman, katanya suatu malam, sambil menunjuk tanah kosong di depan rumah. Aku hanya mengangguk, tak ingin memperpanjang. Tapi ada satu malam yang tak bisa kulupakan. Aku sedang mencuci baju di sumur belakang rumah. Di bawah cahaya bulan yang samar, Bapak tiba-tiba muncul, membawa ember kosong, seolah-olah ingin membantu. Biar Bapak bantu, Tina. Berat itu cucian, katanya. Suaranya lembut, tapi tangannya menyentuh lenganku saat mengambil kain dari tanganku. Sentuhannya singkat, tapi cukup untuk membuatku menarik tangan dengan cepat. Udah, Pak, aku bisa sendiri, kataku. Berusaha tersenyum, tapi hatiku berdegup kencang. Bapak hanya tersenyum, tapi dia tak pergi. Dia berdiri di sana, menatapku dengan mata yang penuh sesuatu yang tak bisa kugambarkan. Kerinduan, hasrat, atau mungkin keduanya. Malam itu, aku kembali mengunci pintu kamarku, tapi perasaan tak nyaman itu tak hilang. Aku tahu sesuatu sedang berubah di rumah ini. Sesuatu yang tak bisa kuhentikan sendirian. Aku merindukan Wanto lebih dari sebelumnya, tapi dia terlalu jauh, dan aku terlalu lemah untuk melawan bayang-bayang yang semakin gelap. Di sekitarku, malam semakin larut, tapi udara di desa ini tak pernah kehilangan dinginnya. Aku duduk di dapur kecil kami, menatap api kecil di tungku yang mulai meredup. Bara-bara itu menyisakan asap tipis yang naik ke atap seng,
seperti pikiranku yang layang tanpa arah. Sudah hampir 2 minggu sejak malam di beranda, ketika Bapak, Sarpan, mulai berbicara dengan nada yang membuatku gelisah. Sejak saat itu, dia seperti bayang-bayang yang selalu ada di dekatku. Tak pernah terlalu jauh, tapi juga tak pernah terlalu dekat. Setidaknya, belum. Aku mengaduk teh hangat di cangkir tembaga yang sudah penyok, berusaha mengisi keheningan dengan sesuatu yang nyata. Wanto, suamiku, masih di Jakarta, dan kabar darinya semakin jarang. Terakhir kali dia telepon, suaranya terdengar lelah, seperti orang yang membawa beban terlalu berat. Sabar ya Tina, aku lagi usaha keras di sini, katanya. Aku ingin bilang bahwa aku juga lelah menunggu, lelah merasa sendiri di rumah ini. Tapi aku hanya mengangguk, meski dia tak bisa melihatnya, dan berkata, "Iya mas, aku tunggu." Dapur ini adalah tempatku melarikan diri dari sunyi. Di sini, aku bisa sibuk dengan pisau, talenan, atau cucian, berpura-pura bahwa hidupku masih normal. Tapi malam ini, bahkan dapur tak bisa menyelamatkanku dari rasa sesak yang terus menggerogoti. Aku menyesap teh, merasakan pahitnya menyebar di lidah ketika suara langkah kaki yang familiar mendekat. "Tina, masih melek?" Suara Bapak menggema dari ambang pintu dapur. Aku menoleh, melihatnya berdiri di sana, mengenakan kaos lusuh yang sama yang selalu dipakainya di rumah. Rambutnya yang sudah memutih di pelipis tampak basah. Mungkin dia baru selesai mandi di sumur. Matanya menatapku, lembut tapi penuh sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. "Iya, Pak, cuma lagi minum teh," jawabku, menunduk ke cangkirku. Aku berharap dia akan pergi, kembali ke kamarnya, atau setidaknya duduk di ruang tengah seperti biasa. Tapi malam ini, Bapak melangkah masuk, menarik kursi kayu di seberang meja kecil, dan duduk tanpa diminta. "Tehnya harum." "Ya," katanya, tersenyum kecil. "Dulu ibu juga suka bikin teh begini. Pas malam dingin," dia bilang, "teh bikin hati hangat." Aku mengangguk, tak tahu harus menjawab apa. Bapak sering bicara tentang ibu akhir-akhir ini, seolah-olah kenangan tentang almarhumah mertuaku adalah jembatan untuk mendekatiku. Aku tak suka caranya menyebut ibu, seolah aku bisa menggantikan tempatnya di rumah ini. "Iya Pak, teh ini cuma teh biasa kok," balasku, berusaha mengalihkan perhatian. Tapi Bapak tak berhenti. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, membuat meja kecil di antara kami terasa semakin sempit. "Tina, kamu kuat ya? Hidup sendiri begini." "Bapak tahu, pasti berat gak ada Wanto di sisi kamu." Suaranya lembut, penuh perhatian, tapi ada nada di dalamnya yang membuatku ingin menjauh. Aku menggenggam cangkirku lebih erat, mencari alasan untuk tak menatap matanya. "Biasa aja Pak, namanya juga istri, harus sabar nunggu suami," kataku, berusaha membuat suaraku tegas. Tapi di dalam hati, aku tahu kata-kataku kosong. Sabar, aku sudah lupa rasanya sabar. Yang ada hanya rindu yang menyiksa. Kesepian yang seperti lubang hitam menarikku semakin dalam setiap hari. Bapak menghela napas, lalu menggeser kursinya lebih dekat. Jarak di antara kami kini hanya beberapa telapak tangan, dan aku bisa mencium bau sabun murah yang dia pakai. "Bapak juga tahu rasanya sepi, Tina," katanya. Suaranya hampir berbisik. 5 tahun sejak ibu pergi, rumah ini kayak kuburan. Kadang Bapak ngerasa hidup ini cuma buat nunggu mati. Kata-katanya menusuk, bukan karena kejam, tapi karena aku tahu persis apa yang dia maksud. Kesepian itu seperti penyakit, merayap, pelan, membuatmu lupa siapa dirimu. Tapi aku tak ingin berbagi perasaan itu dengannya. Aku tak ingin dia tahu bahwa aku juga merasa seperti menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. "Bapak jangan bilang gitu,"
kataku cepat. Kita kan masih punya Wanto. Dia pasti pulang. Bapak tersenyum, tapi senyumnya tak sampai ke matanya. Wanto, dia anak baik, tapi dia nggak tahu apa yang dia tinggalin di sini. Matanya menatapku lebih lama dari yang seharusnya, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang merayap di kulitku. Kamu perempuan cantik, Tina, muda, penuh hidup. Nggak seharusnya kamu sendiri begini. Jantungku berdetak kencang. Kata-katanya terdengar seperti pujian, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang membuatku ingin lari. Aku bangkit dari kursi, cangkir di tanganku hampir tergelincir. Aku mau ke kamar dulu, Pak. Besok pagi harus ke sawah, kataku. Suaraku gemetar meski aku berusaha menyembunyikannya. Bapak tak segera menjawab. Dia hanya menatapku. Matanya mengikuti setiap gerakanku. Saat aku berjalan ke pintu dapur, iya, istirahat yang cukup, Tina, katanya akhirnya. Tapi nadanya terasa berat, seperti ada kata-kata yang tak diucapkannya. Di kamar, aku mengunci pintu. Seperti kebiasaanku akhir-akhir ini, aku duduk di pinggir kasur, menatap dinding kayu yang penuh retak. Hatiku masih berdegup kencang. Dan aku tak tahu kenapa Bapak tak melakukan apa-apa. Hanya bicara, hanya menatap. Tapi kenapa rasanya seperti ada bahaya yang mengintai di balik kata-katanya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi Wanto. Wajahnya, suaranya, janji-janjinya. Aku ingin dia ada di sini, memelukku, mengusir dingin yang tak hanya datang dari udara malam, tapi juga dari hatiku. Aku tahu Bapak kesepian, sama sepertiku, tapi kesepian itu berbahaya, seperti tali yang perlahan melilit, menarikku ke tempat yang tak ingin kukunjungi. Hari-hari berikutnya, Bapak semakin sering mencari alasan untuk dekat denganku. Dia membantu membawa air dari sumur. Meski aku bilang, aku bisa sendiri. Dia duduk di beranda saat aku menyapu halaman, mengomentari cuaca, atau panen dengan nada yang terlalu ramah. Dan setiap kali, matanya selalu menemukanku, menelusuri wajahku, bajuku, seperti mencari sesuatu yang tak seharusnya dia cari. Suatu malam, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Bapak muncul lagi. Aku sedang menggantung dasterku, kain tipis yang berkibar diterpa angin. Tina, hati-hati kedinginan, katanya. Berdiri lebih dekat dari yang seharusnya. Kamu pakai baju tipis begitu, nanti masuk angin. Aku menoleh, tersenyum kaku. Gak apa-apa, Pak. Ini udah biasa, jawabku. Buru-buru mengambil keranjang pakaian dan melangkah ke dalam. Tapi Bapak mengikuti. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tina, Bapak cuma pengen ngobrol. Kamu gak usah takut sama Bapak, katanya. Suaranya lembut tapi ada tekanan di dalamnya. Aku berhenti di ambang pintu, memeluk keranjang pakaian erat. Aku gak takut, Pak. Cuma capek, mau istirahat, kataku, berusaha tegas. Tapi di dalam hati, aku tahu aku sedang berbohong. Aku takut, bukan pada Bapak, tapi pada apa yang bisa terjadi jika aku tak cukup kuat untuk menjaga jarak. Malam itu, aku kembali mengunci pintu kamarku. Tapi perasaan itu tak hilang. Aku merindukan Wanto. Merindukan kehangatan yang dulu pernah kurasakan. Tapi di rumah ini, hanya ada aku dan Bapak. Dua orang yang terperangkap dalam kesepian masing-masing. Dan aku tahu, jika aku tak hati-hati, kesepian itu akan menyeretku ke tempat yang tak pernah kuinginkan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah angin dari sawah sengaja membawa hawa yang menusuk hingga ke tulang. Aku duduk di tepi kasur di kamarku, memeluk bantal tua yang sudah sedikit bau apek. Cahaya lampu minyak dari ruang tengah merembes lewat celah-celah pintu kayu, membuat bayang-bayang di dinding bergoyang pelan. Aku ingin tidur, ingin melarikan diri ke mimpi di mana Wanto ada di sisiku.
tapi pikiranku terlalu berisik. Bapak, Sarpan, semakin berani akhir-akhir ini, kata-katanya, tatapannya, sentuhannya yang seolah tak sengaja. Semua itu seperti jaring yang perlahan melilitku. Aku mengunci pintu kamarku setiap malam sekarang, tapi malam ini, entah kenapa, aku lupa, mungkin karena aku terlalu lelah setelah seharian di sawah, atau mungkin karena aku mulai terbiasa dengan kehadiran Bapak yang selalu mengintai. Aku menyesali kelalaianku itu ketika mendengar derit lantai kayu di luar kamar. Langkahnya pelan, hati-hati. Tapi aku tahu itu Bapak. Jantungku berdetak kencang dan aku menarik selimut hingga menutupi dagu, berharap dia hanya lewat. Pintu kamarku terbuka perlahan dan bayang-bayang Bapak muncul di ambang pintu. Cahaya lampu minyak membuat wajahnya tampak setengah gelap, setengah terang, seperti topeng yang menyembunyikan niat sebenarnya. "Tina, kamu belum tidur?" Suaranya pelan, tapi ada nada berat di dalamnya, seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu. Aku duduk tegak, memeluk bantal lebih erat. "Udah mau tidur, Pak," kataku, berusaha membuat suaraku tegas. Tapi aku tahu ada getar ketakutan di dalamnya. "Bapak kenapa kesini? Udah malam." Bapak tak menjawab segera. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Suara engsel yang berderit terdengar seperti jeritan kecil di telingaku. "Bapak cuma mau ngobrol, Tina," katanya. Tapi matanya tak berkata demikian. Dia mendekati kasur, berdiri di sisi ranjangku, terlalu dekat hingga aku bisa mencium bau sabun dan keringat di tubuhnya. "Pak, balik ke kamar aja, aku capek," kataku. Suaraku hampir memohon. Aku ingin bangkit, ingin lari, tapi kakiku seperti membeku. Bapak duduk di pinggir kasur, membuat ranjang kayu itu berderit. Jarak di antara kami kini hanya sejengkal, dan aku merasa seperti tikus yang terperangkap dalam jebakan. "Tina, Bapak tahu kamu kesepian," katanya. Suaranya lembut, tapi penuh tekanan. "Bapak juga sama. Kita cuma 2 orang di rumah ini. Ngapain kita saling menjauh?" Tangannya bergerak, menyentuh selimut di kakiku. Dan aku menarik kakiku dengan cepat, seperti tersengat. "Jangan, Pak," kataku. Suaraku pecah. "Ini nggak bener. Aku istri Wanto, anak Bapak." Aku mencoba mengingatkan dia, mengingatkan diriku sendiri. Tapi kata-kataku terasa lemah, seperti daun yang diterbangkan angin. Bapak menghela napas, tapi tangannya tak berhenti. Dia merangkak lebih dekat, dan aku bisa melihat matanya di bawah cahaya temaram. Mata yang penuh hasrat, bukan kasih sayang seorang ayah. "Wanto nggak di sini, Tina. Dia ninggalin kamu, ninggalin kita." "Bapak cuma mau bikin kamu nggak kesepian lagi," katanya. Dan sebelum aku bisa bereaksi, tangannya sudah memegang lenganku, kuat, tak membiarkanku menarik diri. "Pak, tolong." Aku mencoba mendorongnya, tapi tenagaku tak sebanding. Aku menjerit dalam hati, memanggil Wanto, memanggil siapa saja yang bisa menyelamatkanku. Tapi tak ada yang datang. Rumah ini terlalu sunyi, terlalu terpencil. Aku menolak, berusaha melepaskan diri, tapi Bapak lebih kuat, dan kata-katanya terus mengalir, seperti racun yang melemahkan tekadku. "Tina, kamu juga pengen ini kan? Bapak tahu. Kamu kangen disentuh, kangen dicinta," bisiknya. Dan aku membenci diriku sendiri karena ada bagian kecil di hatiku yang goyah. Kesepian itu seperti lubang hitam, menarikku ke dalam kegelapan yang tak kuinginkan. Aku merindukan Wanto, merindukan kehangatan yang dulu pernah kurasakan. Dan di malam yang dingin ini, tubuhku mengkhianatiku. Aku berhenti melawan, bukan karena aku menginginkannya, tapi karena aku terlalu lelah, terlalu rapuh untuk terus menolak. Malam itu, sesuatu yang tak seharusnya terjadi
terjadi. Bapak mengambil apa yang bukan miliknya. Dan aku, dengan air mata yang mengalir diam-diam, membiarkannya. Rasa bersalah menyerangku seketika, seperti pisau yang menusuk berulang-ulang. Aku bukan Sartinah yang dulu, yang penuh harap menanti suami pulang. Aku kini adalah perempuan yang telah melangkah ke jurang yang tak bisa kutarik kembali. Ketika Bapak akhirnya pergi dari kamarku, meninggalkanku dalam kegelapan, aku meringkuk di kasur, memeluk tubuhku sendiri. Aku tak bisa menangis keras, tak bisa berteriak. Aku hanya menatap dinding, merasakan dingin yang kini bukan hanya dari udara, tapi dari hatiku sendiri. Aku membenci Bapak, tapi aku juga membenci diriku. Bagaimana aku bisa membiarkan ini terjadi? Bagaimana aku bisa begitu lemah? Pagi harinya, Bapak bertingkah seolah tak ada yang salah. Dia duduk di ruang tengah, minum kopi, mengomentari cuaca seperti biasa. Hari ini panas. Ya, Tina, katanya. Seolah malam tadi hanyalah mimpi buruk. Aku tak menjawab, hanya mengangguk, menyiapkan sarapan dengan tangan yang gemetar. Aku ingin lari, ingin kabur dari rumah ini. Tapi kemana? Ini satu-satunya tempat yang kumiliki. Dan Wanto, satu-satunya harapanku, masih terlalu jauh. Malam-malam berikutnya, Bapak kembali datang. Aku mencoba menolak lagi. Tapi setiap kali, kesepian dan tekanan emosi membuatku menyerah. Hubungan terlarang ini menjadi rahasia kelam kami, terkubur di balik dinding-dinding rumah kayu ini. Setiap sentuhan, setiap bisikan adalah luka baru di hatiku. Tapi aku tak tahu cara berhenti. Aku terjebak, bukan hanya oleh Bapak, tapi oleh diriku sendiri, oleh kelemahanku yang tak pernah kusadari sebelumnya. Aku tahu ini salah, tahu bahwa dosa ini akan menghantuiku selamanya. Tapi di rumah yang sunyi ini, di tengah malam yang dingin, aku tak lagi tahu siapa diriku. Yang tersisa hanyalah Sartinah yang patah, yang membiarkan dirinya jatuh ke dalam kegelapan, tanpa tahu bagaimana cara keluar. Pagi di desa selalu datang dengan aroma embun, dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Cahaya matahari menyelinap lewat celah-celah jendela kayu, menerangi lantai tanah di rumah kecil kami. Aku berdiri di dapur, mengaduk sayur kolplay dengan tangan yang bergerak. Otomatis, sendok kayu di tanganku terasa berat. Bukan karena kayunya, tapi karena beban di hatiku. Sudah beberapa minggu sejak malam itu, malam ketika aku membiarkan Bapak, Sarpan, melangkah melewati batas yang seharusnya tak pernah tersentuh. Dan sejak itu, hidupku seperti terperangkap dalam kabut tebal, tak bisa melihat jalan keluar. Setiap hari, aku mencoba mengubur rasa bersalah itu dengan pekerjaan. Aku menyapu lantai sampai mengilap, mencuci pakaian di sumur hingga tanganku memerah, dan memasak lebih banyak dari yang diperlukan. Seolah-olah kesibukan bisa menghapus apa yang terjadi. Tapi setiap kali aku menoleh, Bapak ada di sana, di ruang tengah, di beranda, atau di ambang pintu dapur, menatapku dengan mata yang kini terasa seperti belati. Dia tak lagi hanya ayah mertuaku. Dia adalah bayang-bayang yang mengikuti, mengintai, menunggu. Tina, sayurnya udah matang belum? Suara Bapak dari ruang tengah membuatku tersentak. Aku hampir menjatuhkan sendok kayu yang kugenggam. Udah, Pak. Bentar lagi selesai, jawabku, berusaha membuat suaraku biasa. Aku tak ingin dia masuk ke dapur. Tak ingin dia mendekat. Tapi, Bapak melangkah masuk, seperti yang sudah-sudah, berdiri di dekat meja kecil, dengan senyum yang terlalu ramah. Pinter masak, ya kamu, katanya. Nadanya lembut, tapi ada sesuatu di dalamnya, yang membuatku menunduk. Wanto beruntung punya istri kayak kamu. Mendengar nama Wanto, hatiku seperti ditusuk. Aku membenci Bapak, karena menyebut nama anaknya dengan begitu mudah, seolah dia tak sedang mengkhianati kepercayaan Wanto. Tapi lebih dari itu,
Aku membenci diriku sendiri karena membiarkan ini terjadi, karena tak cukup kuat untuk menghentikan apa yang sudah dimulai. Biasa aja, Pak, balasku singkat. Berfokus pada sayuran di wajan, berharap dia pergi. Tapi Bapak tak bergerak. Dia berdiri di sana, memandangku, dan aku bisa merasakan tatapannya, meski aku tak menoleh. Tina, kamu gak usah kerja terlalu keras, Bapak bisa bantu, katanya, melangkah lebih dekat. Aku memegang wajan lebih erat, seolah itu bisa melindungiku. Gak usah, Pak, aku biasa ngurus sendiri, kataku cepat, hampir memotong kata-katanya. Aku berbalik, berpura-pura mengambil piring dari rak, tapi gerakanku kaku, seperti boneka kayu yang ditarik talinya. Bapak akhirnya mundur, tapi senyumnya tetap ada, seperti dia tahu aku tak akan bisa lari terlalu jauh. Malam-malam berikutnya, rahasia kelam itu terus berlanjut. Bapak datang ke kamarku, kadang tanpa mengetuk, dan aku, dengan hati yang penuh rasa bersalah, tak lagi menolak sekeras dulu. Setiap sentuhan, setiap bisikan, seperti menambah luka baru di jiwaku. Aku tahu ini salah. Tahu bahwa aku sedang mengkhianati Wanto, suamiku yang sedang berjuang di Jakarta. Tapi kesepian itu, dinginnya malam di Indramayu, dan kelemahanku sendiri membuatku terjebak. Aku seperti burung dalam sangkar. Sayapku patah, tak bisa terbang. Setiap pagi, aku bangun dengan harapan bisa melupakan malam sebelumnya. Aku mencuci muka di sumur, menatap bayanganku di air yang keruh, dan bertanya pada diri sendiri, siapa perempuan ini? Ini bukan Sartinah yang dulu, yang bermimpi hidup bahagia bersama Wanto, yang menanti suami dengan penuh harap. Perempuan di air itu adalah orang asing, penuh dosa dan rasa bersalah yang tak bisa dihapus. Aku mencoba mencari pelarian dalam pekerjaan rumah. Aku menyapu halaman, meski tak ada debu, menjemur pakaian, meski cucian sudah selesai, dan memasak makanan yang tak pernah kami habiskan. Tapi tak peduli seberapa keras aku bekerja, bayang-bayang Bapak selalu ada. Dia ada di sorot mata saat kami makan bersama, di langkah kakinya yang terdengar di malam hari, di senyumnya yang kini terasa seperti ancaman. Suatu sore, saat aku sedang menyiangi rumput di kebun kecil di belakang rumah, Bapak mendekat. Aku sedang membungkuk, tanganku penuh tanah, ketika dia berhenti di sampingku. Tina, kamu kok rajin banget sih? Katanya. Suaranya lembut tapi penuh maksud. Istirahat dulu. Sini duduk sama Bapak. Aku menegang. Tanganku berhenti menggenggam. Rumput? Enggak, Pak, ini udah mau selesai, kataku, berusaha fokus pada tanah di depanku. Tapi Bapak tak pergi. Dia jongkok di sampingku, terlalu dekat, hingga aku bisa merasakan napasnya di leherku. Kamu gak usah takut sama Bapak, Tina, katanya pelan. Tangannya menyentuh pundakku. Aku menarik diri, hampir jatuh ke belakang, dan buru-buru berdiri. Aku mau ke dapur, Pak, kataku, berjalan cepat tanpa menoleh. Di dalam hati, aku berteriak pada diriku sendiri. Kenapa aku tak bisa menghentikan ini? Kenapa aku tak bisa lari? Malam itu, ketika Bapak kembali datang ke kamarku, aku tak lagi menolak. Aku membenci diriku karena itu. Tapi aku juga tak tahu cara berhenti. Rasa bersalah itu seperti racun, meresap ke setiap inci tubuhku. Tapi aku tak punya kekuatan untuk melawan. Aku merindukan Wanto, merindukan hari-hari ketika hidup ini masih sederhana, ketika cinta tak bercampur dengan dosa. Tapi Wanto terlalu jauh, dan aku terlalu lemah. Di tengah malam, setelah Bapak pergi, aku duduk di kasur, menatap dinding yang penuh retak. Air mata akhirnya jatuh, diam-diam, seperti rahasia yang kami simpan. Aku tahu ini tak akan berhenti. Tahu bahwa setiap malam akan membawa luka baru. Tapi aku juga tahu
bahwa aku tak bisa melawan bayang-bayang Bapak, tak bisa melawan kesepian yang telah merenggut diriku. Aku hanya bisa berdoa dengan suara yang tak pernah keluar, agar Wanto segera pulang, agar aku bisa menemukan kembali Sartinah yang dulu, sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, matahari terbit dengan malu-malu, disembunyikan awan kelabu yang menggantung di langit Indramayu. Aku berdiri di depan sumur belakang rumah, memandang bayanganku di air yang keruh. Tangan yang memegang ember gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang telah kurasakan sejak beberapa minggu lalu. Sesuatu yang kini tak bisa lagi kuhindari. Aku tak lagi datang bulan. Awalnya, aku berpikir itu hanya karena lelah, karena kerja keras di sawah, atau beban pikiran yang tak pernah reda. Tapi pagi ini, ketika mual hebat, membuatku berlutut di samping sumur. Kebenaran itu menghantamku seperti batu. Aku hamil. Aku menutup wajah dengan tangan, berusaha menahan isakan yang menggumpal di tenggorokan. Anak ini bukan dari Wanto suamiku, yang masih berjuang di Jakarta. Entah di mana. Anak ini adalah buah dari dosa, dari malam-malam kelam, ketika aku menyerah pada kesepian dan kelemahan. Ketika Bapak Sarpan mengambil apa yang bukan haknya. Rasa bersalah yang selama ini menggerogoti hatiku, kini berubah menjadi kepanikan yang tak terkendali. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa menghadapi Wanto, dunia, atau bahkan diriku sendiri? Aku kembali ke dapur, berusaha menyibukkan diri dengan memasak, tapi tanganku tak lagi patuh. Piring yang kucuci hampir jatuh, dan aku menumpahkan air garam ke lantai. Bapak duduk di ruang tengah, seperti biasa, meminum kopi dari cangkir tua. Dia menatapku, tapi kali ini aku tak bisa menahan diri untuk tak menatap balik. Matanya yang selalu penuh dengan hasrat tersembunyi, kini terlihat biasa saja, seolah malam-malam itu tak pernah terjadi. "Tina, kamu kenapa? Pucet banget," katanya. Nadanya terdengar biasa, hampir seperti perhatian seorang ayah. Aku menelan ludah, mencoba mencari kata-kata. "Enggak apa-apa, Pak. Cuma capek," dustaku, menunduk cepat, agar dia tak melihat air mata yang mulai menggenang. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku hamil, bahwa ini salahnya, bahwa dia telah menghancurkan hidupku. Tapi kata-kata itu tersangkut, seperti tulang di tenggorokan. Aku takut. Takut pada apa yang akan dia katakan. Takut pada apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar. Bapak bangkit dari kursinya, melangkah ke dapur. Aku menegang, mundur selangkah, hingga punggungku menyentuh dinding kayu. "Kamu istirahat aja, Tina. Biar Bapak bantu masak," katanya. Suaranya lembut, tapi aku tahu itu hanya topeng. Dia selalu begitu, bertingkah seolah semua baik-baik saja, seolah dosa yang kami lakukan adalah hal biasa, seperti menyapu halaman atau menjemur pakaian. "Nggak usah, Pak, aku bisa sendiri," kataku. Suaraku hampir pecah. Aku berbalik, berpura-pura sibuk dengan wajan di depanku, tapi pikiranku kacau. Anak ini yang kini tumbuh di dalam rahimku adalah pengingat nyata dari kesalahanku. Setiap detik, aku merasa seperti tenggelam dalam lautan rasa bersalah, ketakutan, dan malu. Bagaimana aku bisa menjadi ibu dari anak ini? Bagaimana aku bisa menatap Wanto dan berpura-pura bahwa anak ini miliknya? Hari itu, aku menghindari Bapak sebisa mungkin. Aku pergi ke sawah lebih awal, berjalan di pematang dengan kepala tertunduk, berharap angin bisa membawa pergi bebanku. Tapi di setiap langkah, aku merasa ada mata yang mengawasi. Bukan mata Bapak, tapi mata desa ini, tetangga yang mulai memperhatikan perubahan di tubuhku. Bu RT, yang rumahnya tak jauh dari kami, sempat bertanya kemarin, "Tina, kok kelihatan lelet jalannya? Sakit ya?" Aku hanya tersenyum, menggeleng, tapi hatiku berdegup kencang. Mereka belum tahu,
Tapi aku tahu desas-desus di desa ini seperti api, sekali menyala, tak ada yang bisa menghentikannya. Malam harinya, Bapak kembali datang ke kamarku. Aku sudah mengunci pintu, tapi dia mengetuk pelan. Suaranya lembut seperti biasa. "Tina, buka pintunya. Papa cuma mau ngobrol." Aku ingin berteriak bahwa aku tak ingin ngobrol, bahwa aku ingin dia pergi, tapi aku tak punya keberanian. Aku membuka pintu, dan dia masuk, duduk di pinggir kasur seperti malam-malam sebelumnya. "Tina, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kok jauh sama Bapak?" tanyanya. Matanya menatapku dengan pura-pura khawatir. Aku ingin menjerit, ingin mengatakan bahwa aku hamil karena dia. Tapi kata-kata itu tak pernah keluar. Sebaliknya, aku hanya menggeleng, menunduk, dan membiarkan dia mendekat. Hubungan terlarang itu berlanjut. Meski setiap sentuhan membuatku semakin tenggelam dalam rasa bersalah di dalam hati. Aku berdoa agar Wanto pulang, agar dia bisa menyelamatkanku dari neraka yang kubuat sendiri. Tapi Wanto tak ada dan teleponnya semakin jarang. Aku hanya punya diriku sendiri. Dan anak ini yang kini menjadi pengingat bahwa aku telah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan. Bapak, di sisi lain, bertingkah seolah dunia masih sama. Dia minum kopi, mengobrol tentang panen, dan tersenyum seperti ayah mertua yang penyayang. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, dia menyimpan rahasia yang sama kelamnya dengan rahasiaku. Malam demi malam, aku berbaring di kasur, menatap langit-langit yang penuh retak, berusaha mencari jalan keluar. Tapi setiap kali aku menutup mata, aku hanya melihat wajah Wanto, wajah yang penuh harap ketika dia berpamitan setahun lalu. Aku tahu, jika dia tahu kebenaran, dia tak akan pernah memaafkanku. Dan aku tak yakin, apakah aku bisa memaafkan diriku sendiri. Pagi di desa ini selalu sama, tapi entah kenapa, hari ini terasa lebih berat. Matahari pagi menyelinap lewat celah-celah jendela kayu, menerangi lantai tanah yang sudah kusapu berkali-kali. Tapi aku merasa seperti berjalan di bawah bayang-bayang yang tak pernah hilang. Perutku mulai membuncit, meski masih bisa kusembunyikan dengan daster longgar yang kukenakan. Tapi aku tahu, tak ada yang bisa kusembunyikan dari mata desa ini. Indramayu, dengan sawah-sawahnya yang hijau dan jalan-jalan tanahnya yang berdebu, adalah tempat di mana rahasia tak pernah bertahan lama. Aku berdiri di dapur, mengupas ubi untuk makan siang, ketika suara Bu RT dari halaman membuatku menegang. "Tina, Sartina, lagi apa nak?" teriaknya. Suaranya nyaring seperti biasa. Aku buru-buru menyekat tangan di daster, keluar ke beranda dengan senyum yang kupaksakan. Bu RT, perempuan setengah baya dengan kain jarik dan kebaya sederhana, berdiri di depan pagar bambu, membawa keranjang penuh sayuran. "Lagi masak, Bu? Mau masuk?" tanyaku, berusaha terdengar ramah, meski hatiku berdegup kencang. Bu RT menggeleng, tapi matanya menelusuri tubuhku, berhenti sejenak di perutku sebelum kembali ke wajahku. "Wah, Tina, kok kelihatan tambah subur ya akhir-akhir ini?" katanya, tersenyum, tapi ada nada curiga di suaranya. "Wanto, udah pulang?" "Yah, kok nggak bilang-bilang kalau udah hamil?" Jantungku seperti berhenti. Aku menggenggam dasterku erat-erat, mencoba menahan getaran di tanganku. "Belum, Bu. Wanto masih di Jakarta ini. Cuma makan banyak aja." Dustaku, tapi kata-kataku terdengar lemah, bahkan di telingaku sendiri. Bu RT mengangguk, tapi senyumnya tak lagi tulus. Dia pamit, tapi aku tahu, kata-katanya tadi bukan sekadar basa-basi. Desa ini kecil, dan mulut tetangga seperti angin, membawa kabar kemana-mana. Aku kembali ke dapur, tapi tanganku tak lagi bisa memegang pisau dengan benar. Kehamilanku, anak yang kini tumbuh di rahimku, adalah bukti nyata dari dosa yang telah kulakukan bersama Bapak. Sorben.
Setiap hari, rasa bersalah itu seperti belati yang menusuk. Tapi kini, ketakutan mulai mengambil alih. Jika desa ini tahu, jika Wanto tahu, hidupku akan hancur. Aku ingin lari, ingin menghilang. Tapi kemana rumah ini? Meski penuh dengan bayang-bayang kelam, adalah satu-satunya tempat yang kumiliki. Bapak, seperti biasa, bertingkah seolah dunia masih baik-baik saja. Dia duduk di ruang tengah, mengunyah pinang. Matanya sesekali melirikku saat aku bergerak di dapur. Tapi ada sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini. Dia menjadi lebih posesif, lebih menuntut. Jika aku terlalu lama di sawah, dia akan bertanya dengan nada tajam, "Kemana aja tadi? Tina, kok lama banget?" Jika aku mengobrol dengan tetangga, dia akan berdiri di beranda, mengawasi dari kejauhan, seperti elang yang menjaga mangsanya. Sore itu, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Bapak mendekat. Aku sedang menggantung daster, kain tipis yang berkibar diterpa angin. Ketika dia berdiri di sampingku, terlalu dekat. "Tina, kamu hati-hati, jangan kerja terlalu keras," katanya. Suaranya lembut tapi penuh kendali. "Kamu kan lagi hamil, gak baik buat anak." Kata-kata itu membuatku membeku. Ini pertama kalinya dia menyebut kehamilanku, dan cara dia mengatakannya seolah anak ini adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang kami rencanakan bersama. Membuat perutku mual. Aku menoleh padanya. Mataku penuh kemarahan yang tak bisa kuluapkan. "Jangan bilang gitu, Pak," kataku. Suaraku gemetar. "Ini gak seharusnya terjadi." Bapak hanya tersenyum, senyum yang membuatku ingin menjerit. "Tina, jangan mikir yang enggak-enggak. Kita kan sama-sama tahu, ini cuma rahasia kita. Gak ada yang perlu tahu." Tangannya menyentuh pundakku, dan aku menarik diri dengan cepat, hampir menjatuhkan keranjang pakaian. "Jangan sentuh aku, Pak," bentakku, lebih keras dari yang kuinginkan. Aku menatapnya. Napasku tersengal, tapi Bapak tak terkejut. Matanya justru menyipit, seperti dia sedang menilai seberapa jauh aku akan melawan. "Kamu gak usah takut, Tina," katanya pelan, tapi ada ancaman di suaranya. "Bapak cuma mau jagain kamu. Kamu kan sekarang bagian dari Bapak." Kata-katanya seperti pukulan. Aku berbalik, berlari masuk ke rumah, meninggalkan keranjang pakaian di halaman. Di kamar, aku mengunci pintu, meringkuk di kasur, dan menangis. Tanpa suara, aku merasa terjebak, seperti burung dalam sangkar yang pintunya dikunci rapat. Bapak bukan lagi ayah mertua yang kesepian. Dia adalah bayang-bayang yang mengikatku, menolak melepaskan, dan anak di perutku. Anak yang seharusnya menjadi anugerah, kini terasa seperti kutukan. Malam itu, desas-desus mulai menyebar. Aku mendengarnya dari Bu Sari, tetangga yang rumahnya hanya 2 pagar dari kami. Dia datang membawa jagung rebus, tapi matanya penuh pertanyaan. "Tina, bener ya? Kamu hamil? Wanto kapan pulang? Kok nggak bilang-bilang?" tanyanya. Nadanya penuh rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Aku hanya tersenyum kaku, mengatakan bahwa Wanto akan segera pulang. Tapi aku tahu dia tak percaya. Desa ini sudah mulai berbisik, dan bisikan itu seperti duri menusukku dari segala arah. Bapak, di sisi lain, semakin menutup diriku dari dunia luar. Dia melarangku pergi ke sawah, mengatakan bahwa aku perlu istirahat. "Biar Bapak yang urus kebutuhan kita," katanya. Tapi aku tahu, itu hanya alasan agar aku tak bertemu tetangga, agar rahasia kami tetap aman. Aku ingin menolak, ingin berteriak bahwa aku bukan miliknya. Tapi setiap kali aku membuka mulut, kata-kata itu menghilang, tertelan oleh ketakutan dan rasa bersalah.
di malam-malam yang sunyi. Aku berbaring di kasur, memeluk perutku yang mulai membesar. Aku berbicara pada anak ini dalam hati, meminta maaf karena telah membawanya ke dunia dengan cara yang salah. Aku merindukan Wanto, merindukan hari-hari ketika hidup ini masih sederhana, ketika cinta tak bercampur dengan dosa. Tapi Wanto masih jauh, dan aku semakin tenggelam dalam ketakutan bahwa rahasia ini yang kini mulai retak akan segera menghancurkan segalanya. Langit pagi itu kelabu, seperti mencerminkan kegelisahan yang menyesakkan dadaku. Aku berdiri di dapur, memotong kangkung dengan pisau yang terasa asing di tanganku. Perutku kini semakin membesar, tak lagi bisa disembunyikan sepenuhnya meski aku memakai daster longgar. Setiap gerakan terasa berat, bukan hanya karena kehamilan, tapi juga karena beban rahasia yang kini seperti batu besar yang menggelinding, siap menghancurkan segalanya. Desa ini sudah mulai berbisik, dan tatapan tetangga seperti pisau yang menusuk setiap kali aku keluar rumah. Tapi pagi ini, sesuatu yang lebih menakutkan datang. Kabar dari Wanto. Malam sebelumnya, telepon di rumah tetangga berdering untukku. Suara Wanto di ujung sana terdengar lelah, tapi penuh semangat. "Tina, aku pulang minggu depan," katanya. Dan aku bisa mendengar senyum di suaranya. "Aku kangen kamu, kita mulai lagi. Ya, hidup kita." Aku ingin menangis, ingin berteriak bahwa aku tak lagi pantas untuknya. Tapi aku hanya mengangguk, lupa bahwa dia tak bisa melihatku. "Iya mas, aku tunggu," jawabku. Suaraku gemetar ketika telepon ditutup. Aku berdiri di tempat, merasa dunia di sekitarku runtuh. Wanto akan pulang. Suamiku, satu-satunya orang yang kucinta, akan kembali dan melihat apa yang telah kulakukan, apa yang telah kami lakukan. Aku dan Bapak Sarpan, anak di perutku yang kini mulai terasa bergerak, adalah bukti nyata dari dosaku. Aku panik, jantungku berdetak seperti genderang perang. Bagaimana aku bisa menyembunyikan ini? Bagaimana aku bisa menatap mata Wanto dan berbohong? Aku berusaha menyibukkan diri di dapur, tapi tanganku gemetar. Aku menjatuhkan piring, pecahannya berserakan di lantai. Tanah, suara pecahan itu membuat Bapak muncul dari ruang tengah. Matanya langsung menatapku, penuh pertanyaan. "Tina, kenapa? Hati-hati dong," katanya. Nadanya lembut, tapi ada kekhawatiran di dalamnya. "Bukan untukku, tapi untuk rahasia yang kami simpan." Aku menunduk, mengambil pecahan piring dengan tangan yang bergetar. Wanto mau pulang pak," kataku. Suaraku hampir hilang. Aku menoleh padanya, mencari reaksi, berharap dia merasakan kepanikan yang sama. Tapi Bapak hanya diam sejenak, lalu tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. "Itu kabar baik, Tina," katanya. Tapi matanya tak tersenyum. Dia melangkah mendekat, berdiri di sampingku, terlalu dekat hingga aku bisa mencium bau pinang dari mulutnya. "Kamu gak usah khawatir, kita urus ini bareng-bareng." "Urus gimana pak?" tanyaku. Suaraku pecah. Aku bangkit, mundur hingga punggungku menyentuh dinding kayu. Wanto bakal tahu. Dia gak bodoh. Dia tahu aku gak hamil pas dia pergi. Air mata mulai mengalir, dan aku tak peduli lagi untuk menyembunyikannya. Aku takut pada Wanto, pada desa ini, pada Tuhan yang pasti sedang memandangku dengan kecewa. Bapak menggenggam lenganku kuat, seperti tak ingin aku lari. "Tina, dengerin Bapak," katanya. Suaranya rendah, hampir seperti ancaman. "Kamu cuma perlu bilang ke Wanto bahwa anak ini anak dia, nggak bakal nanya banyak. Kalau kamu ceritain yang sebenarnya, apa yang bakal terjadi sama kamu, sama anak di perutmu. Desa ini bakal ngomongin kamu, Tina."
Kamu mau hidup dengan malu seumur hidup? Kata-katanya seperti cambuk, menyakitkan, tapi benar. Aku tahu desa ini tak akan memaafkan. Aku tahu Wanto tak akan pernah bisa menerima kebenaran. Tapi berbohong pada Wanto yang pergi ke Jakarta demi aku, demi kami. Aku menutup wajahku, menangis tanpa suara, merasa seperti terperangkap dalam jerat yang semakin kencang. Jadi, kamu diam, Tina. Lanjut Bapak. Tangannya masih menggenggam lenganku. Ini rahasia kita. Gak ada yang boleh tahu. Kayla Wanto nanya, bilang aja kamu hamil setelah dia telepon terakhir. Dia gak bakal curiga. Aku menarik lenganku, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Ini salah Bapak, bentakku. Suaraku lebih keras dari yang kuinginkan. Kalau Bapak, enggak, maksaku, ini enggak bakal terjadi. Bapak tak menjawab segera, matanya menyipit. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahan di sana. Jangan salahkan Bapak, Tina, katanya. Suaranya dingin. Kamu juga mau kan? Kamu gak nolak, kita sama-sama kesepian. Sekarang, kita tanggung ini bareng. Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk. Dia benar. Dan itulah yang paling menyakitkan. Aku tak cukup kuat untuk menolak. Tak cukup kuat untuk melawan kesepianku sendiri. Dan kini, aku membayar harganya. Aku berbalik, berlari ke kamar, mengunci pintu, dan meringkuk di kasur. Air mata mengalir, tapi tak ada yang bisa menghapus kepanikan yang menggerogoti hatiku. Hari-hari menjelang kepulangan Wanto terasa seperti hukuman. Aku mencoba menyembunyikan kehamilanku dengan daster yang lebih longgar, dengan berjalan membungkuk agar perutku tak terlihat. Tapi tetangga semakin curiga. Bu Sari, tetangga sebelah, mulai bertanya dengan nada yang tak lagi sopan. Tina, beneran Wanto belum pulang? Kok perutmu kayak orang hamil 3 bulan? Aku hanya tersenyum, berbohong bahwa Wanto sempat pulang singkat. Tapi aku tahu dia tak percaya. Bapak semakin ketat mengawasiku. Dia melarangku keluar rumah, kecuali untuk keperluan mendesak. Mengatakan bahwa aku harus jaga kesehatan. Tapi aku tahu, dia takut aku cerita pada seseorang. Takut rahasia kami terbongkar. Setiap malam, dia datang ke kamarku. Bukan lagi untuk hubungan terlarang, tapi untuk memastikan aku tetap diam. Kamu tahu apa yang terbaik buat kita, Tina, katanya. Suaranya seperti mantra yang menekan. Aku merasa seperti tahanan di rumahku sendiri. Setiap langkah, setiap napas terasa diawasi. Aku ingin Wanto pulang, tapi aku juga takut pada saat itu tiba. Bagaimana aku bisa menatap matanya? Bagaimana aku bisa berbohong tentang anak ini di malam-malam yang sunyi? Aku memeluk perut, berbisik pada anak yang tak berdosa ini, meminta maaf atas kekacauan yang telah kubawa ke dalam hidupnya. Aku terjebak, tak hanya oleh Bapak, tapi juga oleh dosaku sendiri. Dan kepulangan Wanto hanya akan membuat jerat ini semakin kencang. Pagi itu, debu jalanan desa berterbangan ketika sebuah motor tua berhenti di depan rumah. Aku sedang menyapu beranda. Tanganku gemetar, meski ku pegang erat sapu lidi. Jantungku berdegup kencang ketika aku mendengar suara yang ku kenal. Suara yang selama setahun hanya ku ingat dalam mimpi. Tina, panggil Wanto. Suaranya penuh rindu. Aku menoleh, melihatnya berdiri di gerbang. Tubuhnya lebih kurus dari yang kuingat, tapi matanya masih hangat, penuh harap. Aku ingin berlari memeluknya, tapi kakiku terpaku. Perutku yang membuncit, tersembunyi di balik daster longgar, terasa seperti bom yang siap meledak. Wanto melangkah mendekat. Tas lusuh di pundaknya terjatuh ke tanah. Dia tersenyum, tapi senyumnya memudar ketika matanya mendarat di tubuhku. Tina,
Kamu hamil? Tanyanya. Suaranya campuran antara kaget dan bingung. Aku mencoba tersenyum, tapi wajahku kaku, seperti topeng yang retak. Iya mas, kataku. Suaraku hampir hilang. Aku kira kamu bakal seneng. Aku berbohong. Seperti yang Bapak Sarpan suruh. Katakan anak ini miliknya. Katakan aku hamil. Setelah telepon terakhir. Tapi Wanto bukan orang bodoh. Matanya menyipit, menelusuri wajahku. Lalu perutku seperti sedang menghitung sesuatu. Tina, aku pergi setahun. Terakhir kita ketemu, kamu gak hamil. Kapan ini terjadi? Tanyanya. Nadanya mulai tajam. Aku menunduk. Tanganku mencengkeram, sapu, hingga jari-jariku memutih. Aku ingin berlari, ingin menghilang. Tapi Wanto sudah berdiri di depanku, menunggu jawaban. Mas, aku hamil setelah kamu telepon terakhir, kataku, mengulang kebohongan yang sudah kuhafal. Mungkin kamu gak sadar mas, tapi kata-kataku terputus karena Wanto menggeleng. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tina, jangan bohong, katanya. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Aku tahu kapan kita terakhir bersama. Anak itu gak mungkin anakku. Dunia seolah berhenti berputar. Aku merasa seperti tenggelam. Napasku tersengal. Aku ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa dia salah. Tapi matanya, mata yang dulu penuh cinta, kini penuh kecurigaan. Sebelum aku bisa menjawab, Bapak muncul dari dalam rumah. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi aku bisa melihat ketegangan di matanya. Wanto, anakku, kapan pulang? Katanya. Suaranya dibuat-buat ceria. Dia melangkah mendekat, mencoba memeluk Wanto. Tapi Wanto menepis tangannya. Matanya tak lepas dari wajahku. Bapak tahu soal ini? Tanya Wanto, menunjuk perutku. Bapak tahu Tina hamil dan gak bilang apa-apa ke aku. Nada suaranya naik, penuh kemarahan yang terkendali. Bapak tersenyum kaku, mengangkat bahu seperti tak tahu apa-apa. Ya Tuhan, Wanto, ini kabar baik. Tina hamil. Kamu bakal punya anak, kata Bapak. Tapi Wanto tak mempedulikannya. Dia melangkah mendekatiku. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Tina, ceritain yang benar. Siapa bapaknya? Tanyanya. Suaranya gemetar, seperti dia tak ingin mendengar jawaban yang sudah dia duga. Aku menutup wajahku. Air mata mengalir, tanpa bisa kuhentikan. Aku ingin mengatakan kebenaran, tapi ketakutan menahanku. Apa yang akan terjadi jika Wanto tahu apa yang akan desa ini lakukan padaku? Wanto tak menunggu jawabanku. Dia berbalik, keluar rumah, dan aku tahu dia tak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Hari-hari berikutnya, Wanto berubah. Dia tak lagi hangat, tak lagi tersenyum. Dia mulai bertanya pada tetangga, pada Bu RT, pada Bu Sari, tentang apa yang terjadi selama dia pergi. Aku melihatnya dari kejauhan, berbicara dengan nada rendah, matanya penuh kemarahan yang terkubur. Malam ketiga setelah kepulangannya, Wanto pulang dengan wajah merah padam. Aku sedang di dapur, mencuci piring, ketika dia masuk, membanting pintu, hingga berderit. Bapak, yang duduk di ruang tengah, bangkit. Tapi Wanto mengabaikannya. Dia berdiri di depanku, tangannya mengepal. Tina, aku ngobrol sama Bu Sari, katanya. Suaranya dingin, seperti pisau. Dia bilang, dia lihat Bapak keluar dari kamar kamu tengah malam, berkali-kali. Apa itu benar? Aku membeku. Piring di tanganku hampir jatuh. Aku menoleh ke Bapak, mencari pertolongan. Tapi wajahnya pucat. Matanya penuh ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Wanto, jangan dengerin omongan tetangga, kataku. Suaraku pecah.
Itu cuma salah paham. Salah paham, bentak Wanto. Suaranya mengguncang rumah kecil ini. Aku nggak bodoh, Tina. Aku tahu anak itu bukan anakku. Dan sekarang, aku tahu siapa bapaknya. Dia menoleh ke bapak. Matanya penuh kebencian. Bapak? Bapak yang lakuin ini kan? Bapak yang nodain istri anak bapak sendiri. Bapak mundur. Tangannya terangkat seperti ingin menenangkan. Wanto, kamu salah paham. Bapak cuma jagain Tina selama kamu nggak ada. Tahanan macam apa? Teriak Wanto. Melangkah mendekati bapak. Aku berdiri di antara mereka. Menangis, mencoba menghentikan. Tapi Wanto mendorongku pelan ke samping. Tina, mundur. Aku mau dengar dari bapak sendiri. Aku menangis. Tubuhku gemetar. Wanto, maafin aku, kataku. Suaraku hampir tak terdengar. Aku gak mau ini terjadi. Aku kesepian. Aku lemah. Wanto menoleh padaku. Matanya penuh kekecewaan yang lebih menyakitkan dari kemarahannya. Tina, kamu istriku. Aku pergi buat kamu. Buat kita. Dan ini yang kamu lakuin? Sama bapakku sendiri. Suaranya pecah. Dan aku bisa melihat air mata di matanya. Air mata yang membuat hatiku hancur. Bapak mencoba bicara lagi. Tapi Wanto tak memberinya kesempatan. Dia meninju dinding kayu. Membuatnya berderit keras. Kalian berdua bikin aku malu. Bikin keluarga ini hancur, teriaknya. Lalu berbalik, keluar rumah. Meninggalkan aku dan bapak dalam keheningan yang mencekik. Aku jatuh ke lantai. Menangis, terseduh. Kebenaran yang selama ini kutakuti kini terbuka. Seperti luka yang robek lebar. Bapak berdiri di sudut. Wajahnya pucat. Tapi dia tak berkata apa-apa. Dia tahu, sama sepertiku, bahwa tak ada jalan kembali. Wanto tahu. Dan desa ini sebentar lagi juga akan tahu. Aku memeluk perutku. Merasakan anak yang tak berdosa di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tak tahu apakah aku masih punya masa depan. Pagi di desa ini masih sama seperti dulu. Dengan embun yang berkilau di pematang sawah dan suara ayam yang berkokok dari kejauhan. Tapi bagi aku, dunia ini sudah tak lagi sama. Aku duduk di beranda rumah kecil yang kini kutinggali sendiri. Menatap halaman yang kini ditumbuhi beberapa kuntum melati yang kutanam beberapa tahun lalu. Rumah kayu tua itu sudah tak ada. Digantikan oleh gubuk sederhana yang kubangun dengan susah payah dari tabunganku. Di tanganku, secangkir teh hangat mengeluarkan uap tipis, tapi aku tak meminumnya. Aku hanya menatap ke depan, ke sawah yang membentang, berusaha merangkai kembali kepingan hidupku yang telah hancur 5 tahun lalu. 5 tahun, waktu terasa seperti sekejap, tapi juga seperti selamanya. Malam ketika Wanto mengetahui kebenaran tentang aku, tentang bapak, tentang anak di perutku, masih terasa seperti luka baru. Kemarahan dan kekecewaan di matanya menghantuiku. Bahkan hingga kini, Wanto tak pernah memaafkanku. Setelah malam itu, dia pergi lagi, kembali ke Jakarta, dan tak pernah mengabariku. Aku mendengar dari tetangga bahwa dia kini bekerja sebagai sopir truk, hidup sendiri di kota, menolak berbicara tentangku atau tentang desa ini. Aku tak menyalahkannya. Aku telah mengkhianati cinta kami, dan luka yang kutinggalkan di hatinya terlalu dalam untuk sembuh. Papa, Sarpan, juga pergi tak lama setelah kebenaran terbongkar. Desa ini tak lagi ramah baginya. Bisikan tetangga, tatapan penuh hina, dan desas-desus yang menyebar seperti api membuatnya tak bisa bertahan. Dia pindah ke kota. Tetangga katanya untuk tinggal dengan kerabat, tapi aku tak pernah mendengar kabarnya lagi. Mungkin dia juga tak bisa menatap dirinya sendiri di cermin, sama sepertiku dulu. Anakku yang kini berusia 4 tahun
adalah cahaya di tengah kegelapan hidup. Aku menamainya bunga karena dia seperti melati di halaman. Kecil, rapuh, tapi tetap tumbuh meski tanahnya keras. Bunga tak tahu apa-apa tentang masa laluku, tentang dosa yang membawanya ke dunia. Baginya, aku hanyalah ibu yang menyanyikan lagu pengantar tidur dan mengepang rambutnya setiap pagi. Tapi setiap kali aku menatap matanya yang polos, aku merasa luka itu terbuka lagi. Aku membenci diriku karena telah membawa dia ke dunia dengan cara yang salah. Tapi aku juga bersyukur karena dia ada. Karena dia memberiku alasan untuk bangun. Setiap pagi, desa ini tak pernah benar-benar memaafkanku. Meski bisikan tetangga sudah reda, tatapan mereka masih penuh pertanyaan. Bu RT kadang datang, membawa sayuran atau jagung rebus, tapi aku tahu dia masih mengingat apa yang terjadi. "Tina, kamu kuat ya, hidup sendiri begini," katanya suatu hari. Tapi nada suaranya penuh rasa kasihan, bukan kekaguman. Aku hanya tersenyum, mengangguk, dan berusaha menjalani hari seperti biasa. Aku bekerja di sawah, menjahit pakaian untuk tetangga, dan kadang menjual kue di pasar. Hidupku sederhana, tapi setiap sen yang kuperoleh adalah hasil keringatku sendiri, dan itu cukup untuk membuatku merasa sedikit lebih ringan. Malam ini, setelah bunga tertidur di kasur kecil kami, aku duduk di beranda, menatap langit yang penuh bintang. Aku sering melakukan ini, mencoba berbicara dengan Tuhan, dengan Wanto, dengan diriku yang dulu. Aku merenungkan kehilangan cinta Wanto, kehilangan keluarga, kehilangan Sartina yang dulu penuh harap. Tapi di tengah kehilangan itu, aku juga belajar tentang pengampunan. Aku tak bisa memaksa Wanto memaafkanku, tapi aku bisa memaafkan diriku sendiri. Sedikit demi sedikit, aku ingat malam-malam ketika aku terbangun dari mimpi buruk, menangis karena rasa bersalah yang tak pernah reda. Tapi sekarang, aku mulai belajar menerima bahwa aku manusia yang lemah, yang jatuh, tapi juga bisa bangkit. Aku tak lagi perempuan yang terjebak dalam bayang-bayang bapak atau dosaku. Aku adalah ibu bunga yang berjuang setiap hari untuk memberi anakku hidup yang lebih baik. Meski masa laluku penuh noda, kadang aku masih memikirkan Wanto. Aku berharap suatu hari dia bisa memaafkanku, bukan untuk kembali, tapi untuk menemukan kedamaian di hatinya. Aku juga berharap Bapak, dimanapun dia, bisa menemukan pengampunan, baik dari Tuhan maupun dirinya sendiri. Tapi yang terpenting, aku belajar memaafkan diriku. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih untuk hidup lebih baik, untuk bunga, untuk diriku. Angin malam membelai wajahku, membawa aroma melati dari halaman. Aku menutup mata, merasakan kedamaian yang perlahan meresap. 5 tahun lalu, aku adalah perempuan yang tenggelam dalam dosa dan ketakutan. Kini, aku adalah Sartina yang belajar berdiri lagi, dengan luka yang perlahan sembuh, dengan harapan yang mulai tumbuh seperti melati di halaman kecilku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku akan baik-baik saja.